Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, karena waktunya terbatas, jadi Ibu akan menjelaskan materinya. Insya Allah dalam waktu 15 menit, semoga cukup. Oke. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpulkan sebuah unsur teks berita. Nah, jadi dari materi kemarin itu masih ada yang belum sampai ke tahap menyimpulkan. Ketika kalian sudah menyelesaikan unsur-unsur teks beritanya, kan ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Jawaban dari pertanyaan itu kemudian disusun menjadi sebuah kalimat kesimpulan. Begitu. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu struktur teks berita. Ini kompetensi dasar yang harus kalian capai di pertemuan kali ini. Yang pertama, dari pengetahuannya, kalian harus bisa menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Beritanya tentu harus yang membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca. Mohon maaf, ini ada salah ketik sepertinya. Beritanya. Nah, kemudian untuk keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Dengan aspek lisannya itu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus dulu ke bagian struktur teks berita, jadi di bagian pengetahuannya dulu, pemahamannya. Ya. Baik, nah kemarin Ibu sudah mengirimkan atau membahas berita ini ya, deretan prestasi Windy Cantika. Meskipun kemarin Ibu mencoba menginformasikan beritanya atau membacakan beritanya melalui suara, tapi alhamdulillah kalian bisa menjawab atau menganalisis unsur-unsur teks beritanya dengan tepat ya. Jadi kalian menyimaknya dengan cermat. Bagus sekali. Ibu sangat berterima kasih gitu. Nah, mungkin kalian ada yang ini apa sih kalimat ini? Nah, ini adalah teksnya. Karena kemarin Ibu tidak memberikan tulisannya, hanya berupa lisan melalui rekaman suara. Jadi sekarang Ibu tampilkan teks beritanya. Judulnya itu Deretan Prestasi Windy Cantika, Lifter 19 tahun, pembuka keran medali Indonesia di Olimpiade Tokyo. Lifter itu pengangkat besi, ya. Jadi Windy Cantika itu seorang atlet pengangkat besi. Nah, ini adalah teks beritanya. Ada 1, 2, paragrafnya ada 3, 4, 5. Nah, ada 5 paragraf. Kalau kita perhatikan, ini sangat banyak ya, dan semakin ke sini semakin membahas hal-hal yang sepertinya itu kurang menarik begitu, karena di awal kita sudah tahu, oh ternyata yang diberitakannya adalah Windy Cantika. Kemudian Windy Cantika itu mengikuti Olimpiade di Tokyo dan berhasil meraih medali pertama untuk negara Indonesia begitu. Semakin ke sini kita lihat beritanya semakin meluas begitu ya, berisi uraian-uraian. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata banyak sekali ya paragraf di berita tersebut, ada 5 paragraf dan belum tentu semua orang itu tertarik atau memiliki cukup waktu untuk membaca keseluruhan berita. Nah, berdasarkan hal itu, jadi di teks berita itu kan informasi. Nah, keseluruhan dalam teks berita isinya itu informasi. Semuanya informasi. Tapi dalam sebuah informasi yang utuh dalam satu teks, itu ada
dua hal atau dibagi menjadi dua hal. Ada informasi yang penting dan ada informasi yang tidak penting. Kalau informasi yang penting, yang adik Simba itu, yang unsur-unsur teks berita, yang berisi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau yang tidak pentingnya itu ada di bagian akhir, seperti yang ini, paragraf yang ini. Paragraf yang ini kita rasa mungkin itu tidak terlalu penting karena sudah dijelaskan di awal. Beritanya itu tentang pengangkat besi bernama Windy Cantika yang mengikuti Olimpiade di Tokyo, berhasil meraih medali. Nah, tapi kesini-sininya menjelaskan tentang berapa jumlah total angkatannya, berapa total angkatannya, kemudian rincian angkatan 190 kg itu dari snatch-nya berapa, clean and jerk-nya berapa, begitu. Itu seperti riwayat perolehan prestasi Windy Cantika. Nah, kemudian kita masuk ke strukturnya. Kalau tadi kan informasinya itu kita sudah mengetahui ada yang penting dan ada yang tidak penting. Yang penting biasanya ada di bagian awal. Kalau yang tidak penting ada di bagian akhir. Apa sih struktur teks berita itu, Bu? Nah, struktur teks berita adalah susunan atau sistematika teks berita agar menjadi sebuah teks yang padu. Susunan atau sistematika. Jadi kalau sebuah teks tidak tersusun dengan baik, maka informasi yang disampaikan itu tidak akan padu atau tidak akan nyambung begitu. Makanya harus ada strukturnya, harus ada kerangkanya, seperti di tubuh kita. Mulai dari atas itu kepala, kemudian leher, kemudian badan, kaki. Nah, itu kan harus tersusun ya. Nah, begitu juga di teks. Teks juga harus tersusun. Nah, mari kita melihat gambar berikut. Nah, kita umpamakan atau supaya lebih mudahnya, Ibu mengumpamakan struktur teks berita itu dengan gambar ular. Nah, kalau di bagian kepalanya di sini, kita sebut dengan kepala berita atau yang dinamakan lead. Kemudian, di bagian badannya di sebelah sini, nah dari sini sampai sini, kita namai tubuh berita. Dan di ujungnya ini adalah ekor. Ingat ya, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor. Kenapa diumpamakannya seperti ini? Karena biasanya kita akan lebih tertarik atau condong kepada bagian kepala dan tubuh. Sementara ekor semakin kesini semakin kecil kan? Tuh. Semakin tidak terlalu penting gitu. Kemudian nah, di bagian kepala berita atau lead itu berisi unsur teks berita yang adik Simba. Tapi hanya bagian apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Itu biasanya di bagian awal atau di paragraf pertama seperti yang ini. Nah, di sini kita dari paragraf pertama ini kita sudah bisa mengetahui apa beritanya apa ini. Oh, lifter putri Indonesia atau pengangkat putri Indonesia. Atlet pengangkat besi yang dari Indonesia. Namanya siapa? Namanya Windy Cantika. Apa yang diberitakannya? Medali pertama, meraih medali pertama. Di mana? Nah, di Olimpiade Tokyo. Kemudian, kapan?
pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Nah, dari paragraf pertama ini, kita sudah bisa mengetahui adiksimnya. Kalau bagian ini, di bagian tubuhnya, nah, khusus bagian bagaimana. Kalau tadi kan baru adiksim, baknya di sini, di bagian tubuh. Mengapa di bagian tubuh? Karena pertanyaan bagaimana, itu pasti jawabannya sangat panjang atau berisi tentang penjelasan. Jadi, disimpannya di bagian tubuh. Kemudian, di ekor, di bagian ekor ini berisi penjelasan informasi yang kurang penting. Biasanya disebut dengan istilah uraian. Misalnya, tadi kan bagian paragraf pertama sudah kita ketahui adiksimnya. Baknya di bagian paragraf kedua. Bagaimana sih Windy Cantika itu bisa meraih medali? Nah, dijelaskan dari sini. Kemudian di paragraf terakhirnya, semakin ke sini dari paragraf ini sampai paragraf terakhir, menceritakan riwayat prestasinya. Padahal mungkin dari paragraf 1 dan 2 saja kita sudah bisa mengetahui bahwa berita yang sedang hangat-hangatnya itu adalah yang adiksimba itu. Yang pentingnya itu yang adiksimba. Begitu. Kemudian, nah, mengapa sih informasi dalam teks berita itu ada bagian ekornya? Bukan, itu tidak penting. Nah, kita lihat di gambar ini. Ini ada piramida terbalik. Jadi, di bagian pertama yang memiliki kapasitas lebih banyak atau lebih besar, itu kepala berita atau lead. Yang tadi, pertanyaan adiksim. Di bagian kedua, bagian yang paling tengah atau tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Itu tubuh berita yang pertanyaan bagaimana. Dan di bagian ekor yang paling kecil, itu yang dinamakan ekor. Nah, karena dari atas ke bawah itu, semakin ke bawah itu, informasinya semakin kurang penting. Jadi, tujuannya ketika kita tidak sempat membaca keseluruhan berita, misalnya, pagi ini ada berita Grisia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo. Nah, kita tidak sempat membaca keseluruhan beritanya dari awal sampai akhir. Dengan hanya memperhatikan bagian awal saja, kita sudah cukup mendapatkan informasi pokok, informasi yang penting yang merangkum keseluruhan isi beritanya. Begitu. Itu tujuannya ada bagian ekor. Itu ya, karena ini menggunakan piramida terbalik. Jadi, struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama itu kepala berita atau lead, yang paling utama. Kemudian yang kedua itu tubuh berita. Dan yang ketiga itu ekor. Ya, baik. Sekian dulu penjelasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjut di tugas di WA Group. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.